sahaya 128. Al-fasl salis fi kaifiyati zalatin najasah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darin. Al-faslu tsalitsu fi kaifiyati izalatin najasat. Pasal yang ketiga pada menyatakan kaifiyah menghilangkan akan segala najis dan menyucikan akan dia. Najisnya dihilangkan, hanya disuciakan. Kayak ayam dibelakar, buangin najisnya, nah, hilang najisnya, bendanya hanya dibersihi. Namun dibuangi aja belum dibersihi masih najis karena tampaknya adalah. Jadi yang dalam menghilangkan najis selalu menyucikan itu beda. Hilangkan bendanya di tangan, yang buangi hanya besok. Linda. Ketahui olehmu bahwasanya najis itu ada kalanya hukmiyah dan ada kalanya ainiyah. Ada kalanya secara hukum, ada kalanya ada bendanya. Bakasnya itu hukumnya, namanya hukumnya. Bila bendanya ada, nah itu ainiyah. Misalnya tai ayam tadi dibelakar, buangi tai ayamnya, nah itu hukumnya hukum najis masih. Bila dalam bendanya ainiyah. Adapun najis hukmiyah itu, maka itu najis yang tiada baginya jirim, kada ada bendanya. Jirim itu benda. Dan tiada baginya rupa, bekasnya jelegi. Nah, dan tiada baginya bau, dan tiada baginya rasa. Baunya kada ada, rasa kada ada, bentuknya kada ada. Nah itu hukumnya, karena belum dibasuh. Basuh. Namanya kami kekanak-kanak. Kami dilep, hilang dah, hilang bendanya. Cuman najis masih hukumnya, karena belum dibasuh. Amalnya lelakian belum umur 2 tahun cukup dilap kipiki, dilap basah, kain tangannya bersih. Kalau binian basuh, buangi basuh. Nah dibuangi bendanya. Anak mulai umur sebulan, sehari sampai seterusnya kalau bibinian. Nah jadi najis anak bibinian nyebab kami itu dilap dulu, hanya dibasuh. Kalau larikian dilap dikipiki kayak ini, dilap pulang hari ini bersih. Cuma hingga umur 2 tahun lebih, tadi 2 tahun sama dengan bibinian najisnya. Maka memadailah ya kita cukup akan menyucikan itu dengan dituangi dengan air yang mengalir, akan dia sekira-kira rata sekalian juzuk atau bagian yang kena najis itu simbol lah, simbol kadang dia bakasnya, nah, buang bunyinya jadi dilap. Adapun najis ainiyah, adapun najis ainiyah itu maka yaitu najis yang ada baginya jirim, ada bendanya, atau ada baginya warna,
atau ada baginya bau atau ada baginya rasa, maka itu wajib menyucikan akan dia dengan air sekira-kira menghilangkan akan rasanya dan warnanya dan baunya. Melainkan jika susah menghilangkan akan warnanya sebab sangat lekat, ya maka dimaafkan. Kisah tadi ayam ulang, buangi bundanya, cuma ada bekas kelihatan. Nah, buangi bosnya, bau ada di lagi, warna apa berasa ada di lagi, cuma warnanya ada, masih ada bau bukan. Nah, disikat hanya besok. Oh ternyata masih aja. Nah, sudah beberapa kali menyikat, warna tetap ada, cuma rasa lawan bau ada, warna ada. Nah, itu dihitung dimaafkan. Nah, bu ada najis lagi. Tetapi kemudian daripada digosok dan diramaskan, digosok-gosok. Dan demikian lagi jika sangat susah menghilangkan akan baunya, warna kadada, rasa kadada, cuma baunya timut itu. Nah, kemudian daripada digosok dan diramas beberapa kali, maka itu dimaafkan pula, tetap saja bau Anda. Adapun jika tinggal warnanya dan baunya, maka wajib menghilangkan keduanya karena sangat kuat menunjukkan keduanya itu atas tinggal ain najis itu. Bila warna ada, baunya ada, digusuk beberapa kali sudah tatap digusuk terus. Nah, ada maafnya dong, karena itu menunjukkan bahwa najis itu masih ada. Najisnya kan dapat dianggap penting, apalagi di intang kita sampai hiang, kan? Jangan diinding, harus dibersihi bujur-bujur supaya tempat kita ibadah suci. Dan demikian lagi jika tinggal rasanya, maka yaitu menunjukkan akan tinggal air najis itu. Dan jika susah menghilangkan dia sekalipun, melainkan jika sangat lekat, kemudian daripada beberapa kali digosok, maka yaitu dimaafkan pula. Inilah kaifiat atau cara menghilangkan najis yang lain daripada anjing dan babi. Adapun najis anjing dan babi, maka itu wajib menyucikan dia 7 kali dengan air, dan 1 daripada 7 kali itu air yang bercampur dengan tanah yang suci. Besok 2 kali 3 kali. Nah, hanya anu banyak ulang buat ditanya. Ya dok. Nah, hanya siram makan. 3 kali udah hitungannya, tinggal 4 lagi, 4 kali menyiram. Apabila sudah 7 kali menyiram lawan banyu, tambahi pulang lawan tanah. Melawan tanah hanya lawan banyu pulang segera ganjil. Nah, itu. Tetapi jika tidak hilang najis anjing dan babi itu, melainkan dibasuh dengan beberapa kali, maka dibilangkan baru sekali juga. Sekali kali menyiram tetap aja misalnya, nah itu hitung sekali. Jadi 6 kalinya salah satu diantaranya itu dengan banyu tanah. Dan wajib ditambahi kemudian daripada menghilangkan ain najis 6 kali, salah satu daripadanya dengan tanah yang suci. Dan memadailah membasuh akan najis yang lain daripada anjing dan babi itu sekali juga, tetapi sunat dibasuh 2 kali lagi
Kemudian daripada daripada basuh yang menghilangkan akan najis, air najis itu, supaya jadi 3 kali. Kami anak sekali simbur bersih, tambah 2 kali lagi. Itu yang ambilnya. Nah kalau tahi anjing, liur anjing, kalau anjing di lantai yang kita misalnya malam guringnya basuh sekali, masih bau 2 kali, bau 10 kali masih bau, sampai 15 kali hanya hilang. Nah itu dihitung sekali, hitung sekali. Karena 6 kali lagi nambahi salah satu daripada 6 kali itu dengan banyu tanah. Al-faslur rabi'u fi kaifiyatil istinja. Pasal yang keempat pada menyatakan kaifiyat istinja atau cara beristinja. Beristinja itu wajib, hukumnya wajib daripada kencing dan berak, bakamih lambihira itu hukumnya wajib. Dan yang terlebih afdal itu yaitu bahwa ia beristinja dengan batu, kemudian maka diiringkan dengan air. Mbah suci elang batu hanya dibasuh lawan banyu. Nah itu yang lebih afdal. Dan harus bagi orang yang istinja itu menghinggakan. Jadi kita memutuskan atas istinja dengan air atau menghinggakan atas istinja dengan 3 buah batu. Diambil keputusan, hari ini aku beristinja lawan batu 3 biji atau lawan banyu. Nah, jangan ada ragu di situ. Dan jika berkehendak menghinggakan atas salah satu daripada keduanya itu, maka istinja dengan air itu afdal. Jadi lebih baik dengan banyu. Cuma tangan jalan aja kita nang tapipit banyak odeda. Nah barangan apa nang ada itu. Dan kaifiat istinja dengan batu itu bahwa hendaklah disapunya akan tempat terbit najis itu dengan 3 buah batu itu yang meliputi akan tempat terbit najis itu. Jangan benar, jangan halus benar batunya itu. Jadi nang mampas. Nah, bila digusuk-gusuk akan pas lubangnya. Kalau nya benar pada itu bisa mah lain enak. Maka jika tiada suci dengan 3 buah batu itu, maka ditambahi yang keempat dan yang kelima hingga suci ganjil. Nah. Dan sunat istinja itu dengan gasil atau bilangan yang ganjil, yakni jika suci dengan 4 kali, sunat dijadikan 5 kali. Sekali bersih, 2 kali, 3 kali. 4 kali bersih sampai 5 tambahin. 6 kali 7. 8 biji misalnya betulnya masih aja bersih 8 biji, nah ditambahi sebiji lagi supaya afdal. Jadi sunat dijadikan 5 kali, dan jika suci dengan 6 kali maka sunat dijadikan 7 kali atau lebih hingga suci. Dan dikira sama dengan makna batu itu, yaitu tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi kasar, yang tiada dihormati oleh syarak. Suci bendanya gegendian batu nih kasar dan kada dihormati, seperti kayu dan kertas dan tambingkar. Tambingkar nih bapak jahan dapur tambingkar dan lainnya.
dan keluar dengan yang keras itu sesuatu yang lembut, maka yaitu tiada sah dibuat istinja itu yang lama. Dan keluar dengan yang suci itu segala yang najis seperti tahi yang keras. Teh sapi itu keras karing, pas kami adanya anu teh sapi usuakan, nah itu kadesah dan najis. Dan keluar dengan yang kasar, suatu yang licin seperti kaca atau buluh yang licin, paring lincar kan. Nah, kaca atau kalau di istinja gitu. Dan keluar dengan yang tiada dihormati oleh syara itu, yaitu suatu yang dihormati oleh syara, seperti segala makanan yang keras atau tulang, karena ia makanan bagi jin. Tulang sapi atau hidangan itu makanan jin yang diulah istinja itu. Dan setengah yang dihormati itu yaitu suatu yang disurat di dalamnya nama Allah Ta'ala, nama Tuhan ada tertulis itu 99 tertulis di karatas lah, digusukakan dengan istinja. Nah itu kada boleh. Atau nama Ambiya ngaran nabi, atau nama malaikat, atau nama aulia, dan segala kitab syariat ini rabit tambur pas kami disukakan, nah itu kada boleh, haram hukumnya. Maka sekaliannya itu tiada harus diperbuat, istinja lagi tiada sah. Dan kaifiat istinja pada zakar itu nalagian, yaitu bahwa disapukan zakar itu 3 kali dengan 3 batu atau 3 tempat daripada 1 batu, mengenal batunya. Maka jika tiada suci dengan 3 kali itu, maka engkau lebih akan dia 5 kali hingga suci. Dan kaifiat istinja dengan air itu, yaitu bahwa engkau tuangkan air itu dengan tanganmu yang kanan di atas tempat najis itu, dan engkau gusuk akan dia dengan tanganmu yang kiri hingga tiada tinggal air najis itu, dan rupanya dan baunya dan rasanya. Nah setelah itu maka engkau gusukkan tanganmu itu ke bumi atau kepada suatu, kemudian maka dibasuh akan dia, dan sunat dibasuh kemudian daripada selesai istinja itu. Nah, jadi membasuh bakal behire atau bakal itu sunat dibasuh lawan sabun, nah yang kita lah ini. Kalau behire itu yang ada itu digusukkan, nah ke tanah hanya dibasuh behire. Nah, cuma membehire langsung bakal nah mana dulu dibasuh. Halo, bakami, habis hiri, ajar bakami. Harus hiri apa dulu tuh bisa bakami dulu besok. Kami bibinnya selajur, ajar bakami dulu. Ada bedanya kada bakami kalau ada di besok, najis nang di zakar itu layaunya kemana-mana. Nah kau butang paha, kau buri-buri kan. Nah, jadi bakami dulu besok anyar behire, jam dulu behire. Nah. Dan sunat dibaca kemudian daripada selesai istinja itu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Dalam hati yang ada di WC yang bejolnya hari berdoa ada pantas kalau di dalam WC lah. Allahumma zahir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ahlinya hai Tuhanku, atau ya Allah ya Rabbi, sucikan olehmu akan hatiku daripada nifaq
dan peliharakan olehmu akan farajku atau kemaluanku daripada segala kejahatan. Tunggu tuntung besok dalam hati meja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Al-faslul khamisu fi adabi qada'il hajat. Pasal yang kelima pada menyatakan adab qada hajat, tata cara buang hajat. Yang ada berang ada adabnya. Maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam tandus, yakni jamban atau WC gitu ini, sama ada hendak qada hajat atau lainnya, maka sunat engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri, dan baca olehmu pada ketika hendak masuk itu padahal engkau di luar tandus, masih di luar WC, jangan hendak ke dalam aja, masih di luar. Bismillah, a'udzubillah minar rijil khabis minar rijil khabisil mukhbisi syaitanir rajim. Bismillah, a'udzubillah minar rijil khabisil mukhbisi syaitanir rajim. Nah, itu tinggal bacaannya. Artinya dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, yaitu syaitan yang terkutuk. Atau baca olehmu yang di dalam ilmu fikih, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini hafal beritaan mendietasi kan banyak kadang. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Belum masuk lagi. Nah, sudah tuntung membacanya hanya belingkang, laku belingkang, betis kiri dulu. Artinya dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan syaitan lelaki dan syaitan betina, syaitan perempuan. Maka kedua-dua doa ini sama juga, sama baiknya. Hendak memilih nang di atas boleh, nang di bawah boleh, asal dibaca. Milih keduanya tapi kan dibaca, ada apa juga. Oh, duanya aja, ada membaca. Dan ketika masuk tandus itu jangan engkau beserta sesuatu yang tersurat di dalamnya nama Allah. Karena atasnya ada tertulis itu Allah atau nama-nama Allah, Asmaul Husna kan? Nah, jangan ada. Dan segala sifatnya mulai ujud sampai mutakallim, dan sesuatu yang tersurat di dalamnya Quran, ada tulisan Quran, jangan dibawa masuk. Dan yang tersurat di dalamnya nama malaikat dan nama anbiya, karena yang demikian itu makruh hukumnya menurut Imam Ghazali. Dan kata Imam Azra'i rahimahullahu ta'ala adalah haram. Nah, jadi baik kita baik memakai nang haram ini pada nang makruh, karena kemahiran bawa Quran kan ada WC kan baik juga. Dan demikian lagi makruh berkata-kata pada ketika qadha hajat itu. Selalu pandir orang sekong di luar, di dalam sekong pandir sambil mahajat. Nah, itu kalau baik makruh hukumnya. Kalau serangan betinghoy ada baik juga. Maka jangan engkau berkata-kata pada ketika itu sama ada dengan zikrullah atau lainnya, karena aja, melainkan sebab darurat.
maka yaitu tidak makruh. Ada darurat. Terkadang jadi wajib yang darurat nih, bisa jadi wajib. Misalnya kayak di Jamban ada nang ada melihat berjalan orang buta nih arah ke Betang Banyu. Nah itu wajib kita menegur, jangan taruh sebagai marbandak mentar tahun dibuli bisa pengertian. Nah tagur mendak, nah itu hukumnya wajib. Dan jika ia bersin wahid ini adalah maka mengucap ia akan alhamdulillah di dalam hatinya juga. Dan kata Imam Khatib Syurbaini di dalamnya kena wa zahiru kalamihim annal qira'ata la tahrumu hina idin fatuqrahu wa in qallal azrai al-laik bita'zimi al-man'u. Dan zahir perkataan sahabat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya membaca Quran pada ketika qadha hajat itu tiada haram, ini khilafnya juga, maka itu makruh juga. Dan sekalipun berkata Imam Al-Azra'i bahwa yang layak dengan membesarkan kalamullah itu yaitu tertegah membaca Quran pada ketika itu. Nah makanya itu bagus dipakai dengan mazhab perkataan Imam Az-Zura'i ini. Dan sunat, dan demikian lagi sunat pada ketika masuk ke tandus itu dengan terbuka, jangan terbuka kepala. Sunat masuk ke WC jangan terbuka kepala, bau biah atau betupi atau anduk kan hendak di kepala, walaupun di dalam diserubung bertap. Nah tetap hukumnya sunat menudungi kepala. Dan lagi seyogianya engkau memakai kasut bersandal, sunat bener. Dan sunat engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluar daripada tandus itu, dan baca olehmu tatkala keluar daripada tandus itu. Di luar tandus sudah keluar yang di dalam, alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa fa'alayya ma yanfa'uni. Nah, artinya segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia daripada aku akan sesuatu yang menyakiti akan daku, dan mengekalkan ia atasku yang memberi manfaat akan daku. Atau baca olehmu Gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni al-'adza wa 'afani. Kenang di ilmu fikih. Ampuni olehmu akan daku ya Tuhanku, segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia daripada aku akan yang menyakiti akan daku, dan memberi afiat akan daku. Maka kedua doa ini sama juga. Dan sunat mensediakan batu atau air dahulu daripada qadha hajat itu. Sediakan mendiwisi isi holo padanya, melainkan pada tempat yang beradat disediakan padanya batu atau air untuk qadha hajat itu, kayak WC umum. Nah, kada baru lagi dong banyak situ ada udah siap. Dan demikian lagi sunat istibra, kemudian daripada berkamih atau buang air kecil dengan berdaham-daham atau dengan berjalan-jalan atau dengan diurut-urut, yaitu dilelukan jari tangan di bawah zakat supaya bersih. Ada lagi kami nang tatahan gitu. Jadi bila tentang kami berdahan nyawaran atau berjalan sedikit. Nah, karena menunggu besok berdiri
keluar pulang haji sih dinyakan mendakan tapi jadi berdahan atau bawa berjalan itu sunat ngarannya istibra atau diurut di bawahnya segera keluar banyak kami dan hanya sungguhnya tiada wajib istibra itu karena pada zahirnya apabila putus kami itu niscaya tiada kembali ia. Dan kata Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Al-Minhajul Qawim, lakin ikhtara jam'un wujubahu, artinya tetapi dipilih oleh sekumpulan ulama wajib istibra kemudian daripada kami itu. Nah, bagus ibu deham atau bawa berdiri berdangkap nanti esnya hanya bebeso kayaknya mau kita cukup salawat keluar pulang mengalir masa begini. Nah, itu lebih bagus daripada kita kada istibra. Nah ini sebagian ulama mengatakan itu wajib, bisa berdaham bagian atau berdiri berduduk berjalan atau diurut. Ini lelaki nongol tiis lah bini tiis taros yang ada di pengalaman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul inna amata azabil qabli minhu, artinya sucikan oleh kamu daripada kami itu karena bahwasanya kebanyakan orang yang disiksa di dalam kubur itu sebab tiada istibra daripada kami kada bersuci aja kita. Nah ada KTS kami kan, nah baik berdaham tuh atau berdiri berduduk atau berjalan atau diurut. Nah hanya dibasuh. Ini riwayatnya Nabi pernah dengan sahabat berjalan terlewati 2 buah kubur. Nah jangan Nabi singgah dulu, kita melihat kubur ini apa nih jadi disiksa. Oh ternyata satu orang yang kadang mau beristibra, yang kedua orang suka menyiksa kucing. Nah jadi kada baik kucing dipukulnya lah. Coba kami kita lalagian hati-hati benar. Dan adalah hadis ini menunjukkan atas wajib istibra itu. Dan kata Khatib Asy-Syurbaini di dalam Iqna, wa yuhmalul hadisu ala ma idza tahaqqaqa aw ghalaba ala dhanni bi muqtada adatihi annahu illam nastabri kharaja minhu syai'un. Dan ditanggungkan akan hadis yang menunjukkan akan wajib istibra itu atas yang apabila yakin atau walid atau zannya dengan dihukumkan pada adatnya itu bahwasanya jika tiada istibra nescaya keluar daripadanya itu sesuatu daripada kami. Orang nang kada tapi tiis, nah itu nang wajib. Umum kita nang tiis saja ada apa lagi, cuma sunat hukumnya beristibra. Maka jika adat seseorang demikian itu, maka itu wajib istibra itu tiada syak. Jika diragukan lagi bila orang ada tapi tiis kami, hukum istibra wajib. Dan jika engkau hendak qada hajat di padang tengah lingai gitu kan, maka hendaklah engkau pergi jauh daripada penglihatan orang sekira-kira tiada dilihat oleh orang, dan hendaklah berlindung dengan sesuatu jikalau ada diperolehnya, tapi yang diterjapkan ini ada. Dan sunat jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat itu. Jadi udah pas di ketinggian dah hanyar buka aurat, jangan oleh di luar jamben. Dicawat masuk ke dalam
dilanjang tuh. Tapi anduk di luar. Nang semestinya itu di dalam baca. Haram membuka aurat adalah. Jadi udah sampai di pinggiran itu hanya berbaca di namanya. Dan jangan engkau menghadap matahari dan bulan pada ketika qada hajat itu, karena yang demikian itu makruh. Ada matahari misalkan ada paulo berdinding gak ada, atau membelakangi ya juga. Dan jangan engkau menghadap kiblat dan membelakangkan akan dia pada ketika hajat, qada hajat itu, karena keduanya itu haram. Jika dipadang padahal tiada ada sesuatu yang melindungi antaranya dan antara kiblat, sekira-kira tingginya 2/3 hasta manusia atau lebih, sekadar 35 cm itu dindingnya lah, atau didindingi oleh yang demikian itu, tetapi adalah antaranya dan antara dinding itu lebih jauh daripada 3 hasta. Jadi sejauhnya antara dinding kita, kalau kita duduk bawaan 3 hasta. Kalau ini arah ke kiblat lebih pada 3 hasta, itu nggak ada dinding. Ada dinding, nah di sini kami atau mira, situ kiblat sama lah menghadap kiblat. Ini paraki sedikit dinto mau lah alanya dengan klosetnya dah diparakakan. Kalau ini arahnya ke kiblat, arah lain kita lagi menghadap mau kalau mau situ nang puang, nah diparakakan lawan dinding. Jadi hitung ke dinding. Bila ini jauh sama kayak ini situ, hitung pada bawah dinding harusnya. Nah hitung menghadap kiblat benar. Dan jika diperolehnya dinding yang demikian itu, maka sunat pula jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangkan akan dia, menjauh adalah. Adapun di tempat yang disediakan bagi qada hajat, maka itu tiada haram menghadap kiblat dan tiada haram membelakangkan akan dia. Lagi tiada makruh dan tiada khilaful aula, kada menyalahi nang utama. Demikianlah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Majmu'. Tetapi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, al-udulu anna fil bina'i aidan ahdu, artinya dan berpaling daripada kiblat pada ketika qada hajat di dalam bina, dalam satu bangunan, yaitu pada satu tempat yang disediakan bagi qada hajat itu pula terlebih kasih kepadaku. Itu Nabi juga izinin, walaupun rosidnya arah ke kiblat, tapi kita behiring, kita nyenang behiring. Terlebih kasih kepadaku daripada menghadap kiblat dan membelakangkan akan dia. Dan jika di tempat yang disediakan bagi qada hajat sekalipun, kalau hitungan kita tetap menghadap kiblat, ujar Imam Ghazali, behiring kita bilang. Nah, dan sunat jangan engkau duduk qada hajat itu, artinya jangan membuang qada hajat itu pada tempat orang yang bercerita-cerita. Itu tak kumpul aja tentang duduk kanan. Sekarang kami itu Bu Hincing, siapa yang kami di sini? Nah, itu sunat jangan kami. Dan sunat jangan qada hajat pada air yang tenang. Larut kada benyunya kada mengalir. Di kami walaupun benyunya banyak.
Dan sunat jangan engkau qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah. Dan jika belum waktu berbuah sekalipun. Dan sunat jangan engkau qada hajat di dalam lubang tanah. Tak gesak, masa di luang kira itu. Nah kenapa jadi dilerang itu? Karena itu biasanya kagunaan jin. Di dua luang tanah ada beluang mungkin sekilan dalamnya, luasnya kayak piring. Nah itu kagunaan jin juga. Dan sunat jangan engkau kamih pada tanah yang keras kayak di Samin sama tuh. Kenapa? Karena mencurat itu. Nah kamih tanah keras mencurat juga. Nggak ada di besok betisnya. Dan pada tempat angin yang berhembus, angin nggak di depan, serem arah itu pak kami, publiknya kami. Nah itu jangan itu. Karena memeliharakan daripada terpercik. Nah, dan sunat engkau beratkan pada ketika duduk qada hajat itu atas kaki yang kiri. Jadi bila berjira atau kami miring ke kiri kita duduk berdangkap lah, miring yang ke kanan. Kenapa? Untuk mempermudah keluar kami atau tahi yang kita. Dan jangan engkau kami padahal engkau berdiri. Karena yang demikian itu makruh, melainkan jika ada uzur, maka yaitu tiada makruh. Berdiri ya. Menurut kesehatan itu merusak ginjal, lakas ginjal rusak. Kami berdiri. Dan makruh berkamih pada tempat mandi, karena bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yatawaddau bihi wa inna amatal waswasi minhu. Kamar mandi di WC pada ada pembuangannya, di situ juga kami, di situ juga berwudu. Nah, lain ada pembuangan lain, kami di situ berwudu di situ juga. Nah, ya Nabi la yabulanna ahadukum fi mustahamihi summa yatawaddau fihi fa inna amatal waswasi minhu. Artinya jangan berkamih seorang kamu pada tempat mandinya kemudian maka mengambil air sembahyang di dalamnya, karena kebanyakan waswas itu daripadanya. Jadi waswas kita sembahyang, kita beribadah waswas, nah ditanya di situ. Makanya kamar mandi lawan bau duanya jangan dikumpul keluar apaan. Ini kamar mandi di situ ada banyak segi mandi, segi wudu ada juga situ. Nah, emang waswis harus sembahyang tuh. Tentang aja wudu ya. Nah, melainkan jika ada pada tempat itu lubang yang mengalir air kami itu di dalamnya, maka itu tiada makruh, tapi tetap mendatangkan waswis. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, yajuzu kasful aurati fi mahallil hajati wal khulwati kahalatul istighasali wal bawli wa muasyaratil zawjati amma bihadul jinnas fayahrumu. Artinya harus membukakan aurat, artinya aurat kita terbuka di dalam tempat qada hajat boleh, dan di dalam khalwah tempat yang sunyi kosong kadang boleh, seperti ketika mandi dan ketika kencing dan ketika jima akan istrinya, itu boleh kita terbuka aurat. Adapun pada hadapannya manusia maka yaitu haram. Laur handap
Gimbong na timbok lorhannya doge jawannya hukumnya haram. Nah kemudian bagian yang kedua taharatu anil hadasi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana waghfir dhunubana waghfir dhunubana wa'alif fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma qlubis salamata was-sihhata wal 'afafa wal 'afiyata lana wa liman hadarana wa liman hadarana ولعبيدك الحجاج والمساة والزور والمسافرين بالبر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين. اللهم طول أمورنا وسهل أمورنا وسهل جسدنا ونور قلوبنا ثبت إيماننا وإلى الخير قربنا وإلى الشر عبدنا واقضي حوائجنا واقضي عنا الدين بالدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وقت الناس إيماننا ولا تسلم علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.